Pada awal Februari, ayah mertua mau menyewa sebuah rumah di desa terpencil, tetapi tidak tinggal di tempat tersebut. Ketika Abby masih hidup, dia itu adalah orang yang sangat baik, dan bahkan... Hai semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Nah, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah ngeklik video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian selalu diberikan kebahagiaan. Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang update perkembangan dari kasusnya Abby Choi, yang mana baru-baru ini pihak kepolisian itu telah menemukan tersangka baru. Waduh, ternyata ada tersangka lain juga ya dalam kasus ini. Dan gak cuma itu doang, dalam video kali ini ya kita akan mengulik sedikit tentang bagaimana Abby Choi semasa hidupnya. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah bagaimana cerita selengkapnya. Guys, kemarin aku sudah scroll berita dan juga mencari update tentang Abby Choi, dan aku juga menemukan hal yang baru, terutama di tanggal 26 kemarin. Nah, di tanggal 26 Februari ada sebuah medianya itu adalah South China Morning Post. Jadi seperti laporannya, polisi Hong Kong telah mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bagian lain dari tubuhnya Abby Choi. Mulai dari kepala sampai tulangnya sudah ditemukan. Sebelumnya itu kan sudah diberitakan bahwa di saat Abby Choi dilaporkan hilang nih, tersangka itu pergi ke pemakaman di Seung Kwan O di Hong Kong. Dikarenakan tersangka sudah pergi ke tempat itu, polisi pun mengirimkan 100 petugas dengan anjing ke sana untuk melakukan pencarian bagian tubuh lain dari Abby Choi. Dan pada siang hari tanggal 26 Februari, polisi juga terus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk mencari di desa Long Wei Taipo, tempat jasadnya ditemukan. Dan saat ini polisi juga akan mempertimbangkan untuk menuntut tersangka tambahan dikarenakan ada yang masuk tanpa izin ke wilayah penyelidikan tersebut. Selama interogasi, ayah dari Alex Kwong yang merupakan seorang mantan polisi yang diketahui berusia 65 tahun diidentifikasi sebagai dalang dari aksi tersebut. Memanfaatkan keahliannya selama ini, dia dengan hati-hati merancang rencana untuk menghabisi Abby Choi. Polisi juga menemukan Abby Choi di sebuah rumah yang disewa oleh orang tuanya Alex Kwong. Saat polisi memasuki rumah, tidak ada apa-apa di sana selain ada gerbong dan juga meja. Bahkan dinding dan jendela semuanya tertutup banget. Kemudian, melalui surat kabar South China Morning Post, Kepala Polisi Wilayah Kowloon menggambarkan kasus ini sebagai pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Jadi memang sudah ada planning sebelum mereka melakukan aksi tersebut. Keluarga dari mantan suami Abby Choi ini sudah lama berencana menghabisi model wanita itu. Pada awal Februari, ayah mertua model perempuan itu menyewa sebuah rumah di desa terpencil, tetapi tidak tinggal di tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Februari, memanfaatkan fakta bahwa dia perlu menjemput anaknya, sang mantan suami Abby Choi yang juga merupakan sopir pribadinya melumpuhkan model wanita tersebut dan kemudian membawanya ke TKP. Meskipun menikah lagi, Abby Choi masih menghidupi keluarga mantan suaminya secara finansial. Sementara Alex Kwong tetap menganggur. Model itu bahkan mempekerjakan saudara laki-laki mantan suaminya sebagai sopir pribadinya. Dia juga membeli sebuah plat untuk ditinggali oleh keluarga mantan suaminya. Namun baru-baru ini dikarenakan keinginan Abby Choi untuk menjual plat tersebut, muncullah konflik antara kedua belah pihak. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa Abby Choi memiliki perselisihan keuangan yang melibatkan puluhan juta dolar Hong Kong dengan sang mantan suami dan juga keluarga si mantan. Intinya adalah pihak tersangka itu tidak senang dengan cara dia menangani aset keuangannya. Ya terserah dia juga sih mau nanganin kayak gimana, itu kan uangnya Abby Choi ya. Jadi kok orang lain yang kagak terima nih? Emang Anda siapa? Ya nggak sih guys? Aneh juga ya. Duit-duit siapa yang ngatur-ngatur siapa yang nggak terima siapa? Aneh banget sumpah keluarganya. Dan Yorobun, apakah kalian tahu bahwa di sini pihak kepolisian juga sudah melakukan uji forensik dari bagian tubuh Abby yang sudah ditemukan. Dan setelah melakukan uji forensik, petugas mengatakan bahwa ada lubang kecil di bagian belakang tengkorak, yang mana itu diyakini sebagai bukti serangan fatal yang ditujukan kepada Miss Choi. Jadi mungkin serangannya itu pada bagian kepala ya. Adapun untuk polisi itu percaya bahwa Abby Choi itu diserang di dalam sebuah pan, yang mana pan ini juga telah diambil sebagai barang bukti. Dan menurut polisi, kemungkinan setelah Abby Choi diserang di dalam pan, barulah dia itu dibawa masuk ke dalam rumah yang sudah disewa tadi. Dan gak hanya itu doang, baru-baru ini kepolisian Hong Kong juga telah menangkap tersangka lain terkait kasus tersebut. Menurut sumber dari SK01, orang ini adalah kekasih dari sang mantan mertua, yang mana mantan mertua ini diduga menjadi dalang di balik aksi kejam tersebut. Oh lupa.
udah usia 65 tahun, habis itu udah berhenti kerja jadi polisi, keluarganya juga kesusahan finansial, dia juga masih punya istri loh ini Yorobun. Dan ternyata sekarang dia juga punya simpanan. Waduh. Adapun untuk tersangka barunya ini adalah seorang wanita yang usianya 47 tahun. Namanya itu adalah Wu, dan Wu ini bekerja di sebuah panti pijat di Tuen Mun, Hong Kong. Dia juga telah bertemu dan juga berkencan dengan mantan ayah mertua korban selama beberapa bulan. Kemudian, menurut informasi yang beredar, Wu juga sudah menyewa sebuah rumah di Taipo pada pertengahan Februari untuk menampung putra kekasihnya sebelum melarikan diri ke pelabuhan dan juga ditangkap oleh polisi. By the way, untuk informasi, untuk putra kekasih yang dimaksudkan di sini adalah Alex Kwong yang merupakan mantan suami dari Abby Choi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si anak udah tahu dong bapaknya ini punya simpanan. Oke, I see. Menurut sumber SK01, setelah penemuan baru, unit kejahatan regional wilayah Baru Barat itu pergi ke tempat kerja Wu untuk mencarinya. Tetapi si Wu ini tidak muncul untuk bekerja. Lantas kemanakah si Wu? Dikarenakan polisi tidak menemukan keberadaan dari Wu di tempat kerja tersebut, akhirnya polisi ini melakukan interogasi kepada rekan kerja dari Wu. Dan setelah melakukan interogasi tersebut, akhirnya polisi Hong Kong dapat menemukannya dan juga menangkapnya di Jalan Tin Shui. Menurut pernyataan dari pihak kepolisian, para tersangka nanti akan terus ditahan tanpa jaminan setelah muncul di pengadilan untuk pertama kalinya pada pagi hari tanggal 27 Februari waktu setempat. Sebelumnya, sang mantan suami Abby Choi yakni Alex Kwong, kemudian orang tua dan saudara laki-lakinya dibawa ke pengadilan beberapa hari setelah mereka ditangkap karena dicurigai menghabisi Abby Choi. Pengadilan juga menunda sidang kasus tersebut hingga tanggal 8 Mei. Dan hingga kini, total 5 tersangka telah ditangkap dalam kasus tersebut. Yang pertama ada sang ayah mertua, dan yang kedua ada mantan ipar laki-laki. Yang mana untuk keduanya ini sudah didakwa dengan pembunuhan, dan mereka nanti akan menghadapi hukuman tertinggi berdasarkan hukum setempat. Sedangkan untuk mantan suaminya Abby Choi yakni Alex Kwong itu kan baru ditangkap pada tanggal 25 Februari, dan untuk Alex sekarang itu masih dalam proses memberikan kesaksian. Sementara itu untuk mantan ibu mertuanya dituduh menghalangi proses peradilan. Sedangkan untuk kekasihnya si kakek tua, aku nggak tahu dia didakwa dengan apa. Intinya sekarang kan dia sudah ditangkap ya, dan juga mungkin lagi diinterogasi. Dan setelah itu barulah kita nanti akan mendapatkan informasi dia itu nanti didakwa dengan apa. Dan guys, masih ingat gak sih apa yang aku katakan di awal video? Di awal video aku udah bilang loh kalau kita itu akan mengulik sedikit tentang bagaimana Abby Choi semasa hidupnya. Nah di sini itu ada teman dari Abby Choi yang namanya itu adalah Bernard Chong. Nah untuk teman dari si Abby Choi ini mengatakan bahwa untuk si Abby itu sudah punya 4 orang anak. Dia itu punya 2 putra dan juga 2 putri. 2 putranya berusia 10 dan juga 3 tahun. Sedangkan untuk 2 putrinya berusia 8 dan juga 6 tahun. Nah 2 yang lebih tua itu adalah anak bersama dengan Kwong. Sedangkan anak-anak yang lebih muda adalah anaknya bersama dengan suaminya saat ini yang bernama Chris Tam. Di sisi lain, untuk sang suami yakni Chris Tam itu mengatakan dia sangat bersyukur memiliki Abby Choi dalam hidupnya. Dan bahkan untuk Chris Tam juga memuji Abby Choi dikarenakan terus mendukungnya. Sedangkan untuk teman dari Abby Choi yang bernama Pau Choi dalam sebuah postingan Facebook menuliskan, ketika Abby masih hidup, dia itu adalah orang yang sangat baik dan bahkan selalu ingin membantu orang. Saya merasa siapapun yang bisa menjadi keluarga dan teman-temannya pasti akan diberkati. Miss Pau yang menikah dengan Mr. Che mengatakan kepada Associated Press bahwa dia telah mengenal Miss Choi selama lebih dari 7 tahun dan dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik banget. Mr. Cheng itu juga mengatakan bahwa Miss Choi memiliki hubungan yang sangat baik dengan anggota keluarganya dan bahkan akan bepergian bersama dengan keluarga suaminya saat ini dan juga akan bepergian dengan keluarga dari sang mantan suami. Jadi intinya dia itu tidak memutus tali silaturahmi gitu loh ya Robin. Meskipun dia sama si Alex ini emang udah kayak pisah ya, udah divorce, tapi dia itu masih menjalin hubungan yang baik bersama dengan Alex Kwong dan juga keluarganya Alex. Tapi keluarganya Alex ini nggak tahu diuntung ya, udah baik-baik dikasih baik-baik, dianya kayak gitu, parah juga sih. Dan kalau kita bandingkan bagaimana latar belakang keluarga suami dan juga mantan suaminya itu sangat-sangat berbeda banget. Untuk ayah mertua dari Miss Choi saat ini itu ternyata adalah pendiri salah satu rantai mie terkenal di kota tersebut. Debak nggak tuh? Sedangkan untuk si mantan ayah mertua nih, dulunya memang orang yang hebat sih, karena dia itu adalah seorang polisi. Dia juga bahkan menerima sertifikat jasa untuk layanan panjang dari polisi Hong Kong.
Debak banget sih. Dan di tahun 2001 nih, ia juga dipromosikan menjadi Kapolri. Dan bahkan pada tahun 2005, ia ditugaskan di Departemen Kepolisian sebagai Kepala Departemen Investigasi. Widih, hebat banget ya si mantan ayah mertua. Namun ternyata selama ini ia itu terlibat dalam kasus pemerkosaan seorang wanita. Setelah korban ini melapor, pelaku pun ditangkap dan telah diperiksa. Dia akhirnya berinisiatif mengundurkan diri dan kasus ini akhirnya berakhir. Oke, ngundurin diri habis itu kasusnya berakhir, kagak dipenjara. Waduh, kok bisa gitu ya? Apakah mereka telah berdamai atau bagaimana nih? Sedangkan untuk mantan suami Abby Choi terlibat dalam penipuan investasi emas pada Februari 2015. Dan dia juga menipu total 4 orang dari jumlah emas senilai 5 juta dolar Hong Kong. Sedangkan untuk si mantan ipar, meskipun memang tidak memiliki catatan kriminal, tapi di tahun 2019 dia itu terjerat hutang besar dan pada akhirnya digugat oleh bank. Sedangkan untuk sang mantan ibu mertuanya yang berusia 63 tahun kini sudah pensiun. Kemudian di tahun 2016 ia mengajukan kebangkrutan. Well, dari hal ini dapat aku simpulkan, ya meskipun untuk kasusnya memang belum selesai ya, tapi dari hal ini aku melihat bahwa motif utama dari mereka melakukan hal tersebut adalah untuk uang, ya nggak sih? Keluarganya aja sudah mengajukan kebangkrutan. Si Alex ini juga terlibat dalam kasus penipuan. Mantan iparnya nganggur, punya hutang besar. Mantan mertua juga udah ngundurin diri. Jadi kemungkinan uang di sini motif utama kenapa mereka melakukan hal tersebut kepada Abby Choi. Ya nggak guys? Lalu bagaimanakah opini kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mamed dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.